Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin yang saya hormati dari Porkodeta KBT ya. Nuhun Pak Apunten pertama abdi mengapunten utami dan wakil Pak Abdul bagi pimpinan ketua komisi A, jadi dia disposisinya di ibu ketua TK komisi A kalau nanti audiensi di bapak-bapak sadaranya, dan nanti ibu pengapunten ketua komisi A berhalangan hadir karena sakit, jadi saya karena naon dan sakit, terus ibu wakil ketua komisi AG menuju kontrol dokter karena menuju hamil, jadi biasa dua-duanya pimpinan biasa menghadiran dan diwakili Pak Abi nyata karosan namanya Abi Pironi kan, namanya Abi Pironi Abi karosan sekretaris komisi A. Jadi dari tiga unsur pimpinan tadi berdua berhalangan hadir karena memang sakit. Nah, tentu wakil Pak Abi, insya Allah rapat ini biasa kita mulai sambil ngarosan di bagian hukum cekda. Nah, pertama perkenalkan diri dulu ya Pak. Yang mewakili forum itu Pak Ketua Pak Alam S. Natapura. Terus sekretaris umum Pak Heru Kurniawan. Tujuh Tedama. Siap. Nah, berarti Pak maksud dan tujuan nanti walaupun atas nyampainya ke saya di suratnya tertanggal 5 Mei 2025 dan kemarin tanggal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wassalamu ala jami'i wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puja dan puji beserta syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur, yang telah menciptakan kita dalam bentuk badan sekujur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai pembalasan dan siksaan di alam kubur. Salawat dan salam selamanya dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Rasulullah Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya sampai kepada kita selaku umat dan hambanya yang selamanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Dewan dari Komisi A bidang pemerintahan, perkenalkan nama saya Sobar. Saya Wakil Ketua Umum Pemekaran Porko daripada KBT Kabupaten Timur Pariwan. Juga ini dihadiri sama para ketua Orcam, koordinator kecamatan Pemekaran sewilayah Banten Timur. Ini para ketuanya Pariwan semua. Majalaya, Parai, Caike, dari Careka dan Pasai, Ubud, semuanya ada di sini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan maksud dan tujuannya. Yang pertama, Pak Dewan tolong dicatat bahwa beberapa bulan yang kebelakang bahwa Dewan Pak Haji Sugi waktu itu menjadi ketua Dewan beserta seluruh jajarannya telah memberikan rekomendasi kepada Bapak Bupati bahwa untuk dianggarkan untuk kajian terkait keberadaan
daripada KDP ajuan pemekaran Bandung Timur Pak Dewan. Alhamdulillah kajian ini sudah beres sama pihak yang terkait, yakni Dr. Yogi dan Unpad. Dr. Yogi ini adalah memang master dalam menyelidiki atau membentuk kajian tersebut. Maka dengan ini kami dari Keluarga Besar Pemekaran Bandung Timur meminta hasilnya Pak. Kalau catat Pak Dewan, ini dari Biro Hukum ya? Biro Hukum. Terima kasih dari Biro Hukum Sekda Kabupaten Bandung yang telah hadir. Yang selanjutnya, sebagaimana diketahui sama seluruhnya bahwa ajuan pemekaran Bandung Timur ini sudah masuk beberapa puluh tahun Pak. Zaman Pak DM 2 periode berarti 10 tahun. Terus zaman sekarang Pak Bupati Kabupaten Bandung, Pak DS juga sudah masuk ke periode kedua. Maka dengan ini kami masyarakat selalu datang kepada kantor Pak Dewan, dalam hal ini Komisi A yang membidangi pemerintah. Kenapa? Karena ajuan dari masyarakat ini memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa itu dalam pasal 1 ayat pasal 2 ayat 1 mengatakan setiap warga negara ini bukan menjadi subjek pembangunan, tetapi masyarakat Indonesia ini menjadi objek yang ikut serta dalam mendirikan pembangunan negara. Maka dengan ini kami mempunyai wakil rakyat Pak. Yang namanya wakil rakyat harus mendengar aspirasi, inspirasi masyarakat. Will politiknya seperti apa? Tapi sepertinya masyarakat yang punya keinginan yang berdasarkan konstitusi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu sebenarnya tersendat terus Pak. Kalau melihat dari aspek pertama administratif, yang kedua kewilayahan, kan syaratnya pemekaran itu sudah mumpuni Pak, maka sudah diadakan kajian. Nah setelah kajian ini sepertinya kalau kami jajaran Mbah Alam sebagai ketua umum beserta jajaran tidak selalu proaktif kepada eksekutif maupun legislatif, sepertinya ini akan dipetieskan Pak, akan dibekukan sepertinya. Ya, maka kami datang ke Pak Dewan, ke Komisi A sebagai wakil kami. Bapak dipilih oleh rakyat, Bapak dipilih oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk mengusung keinginan masyarakat, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Tapi kalau sampai saat ini tidak terwujud, seolah-olah Dewan ini tidak melanjutkan langkahnya, pada siapa lagi kami? Nah ini untuk bapak-bapak Biro Hukum juga sebagai eksekutif kami mengajukan pertanyaan. Selanjutnya bagaimana nih Pak Bupati dalam menanggapi keinginan masyarakat? Setelah kajian kan seharusnya ada KSB Pak Dewan, keterangan surat bersama. Nah ini kami mengharapkan menunggu mau kapan ini persetujuan Dewan, Ketua Dewan sama Bupati Pak Dewan. Ini tugas dan kewajiban Pak Dewan. Saya ingin melihat sejauh mana kapasitas dan wujudnya Pak Dewan sebagai wakil kami. Kami sepertinya sudah berubah paradigma, tidak demo lagi. Tapi kalau kami berbicara di medsos Pak, mana tanggapan Dewan? Viral gimana coba?
saya juga termasuk aktivis di Jawa Barat, banyak wadah-wadah, banyak yang mempertanyakan. Jadi saya minta kepada Bapak Dirhukum sebagai perwakilan dari Pak Bupati, mohon hari ini menjadi catatan sejarah, Pak. Kapan katakan sudah besar? Kalau berbicara moratorium, misal ada nih eksekutif dewan, wah Pak Sobar moratoriumnya cari cabut, wah ya itu urusan nanti, Pak. Urusan Kabupaten Bandung, bagaimana Bupati dan Ketua Dewan menandatangani KSP seperti kabupaten yang lainnya, Pak. Indramayu sudah, Garut Utara sudah, ya kan? Terus Bogor Timur, Bogor Barat sudah, Garut Selatan sudah. Mana lagi? Sukabumi Utara sudah beres, ya kan? Subang sudah beres. Bandung Timur ini mau kapan, Pak? Ada apa? Jangan ada kebencian kepada kami, Pak. Kami bukan makar, Pak. Tidak akan makar kami ingin makar. Dan itu pun entah kapan ini moratorium dibuka. Tapi kewajiban Bupati, kewajiban Dewan harus mendengarkan keinginan masyarakat. Jangan mentang-mentang kami tidak ada upaya, Pak. Tapi kami bisa berikan suara yang didengar sama rakyat Indonesia. Kami berikan kesempatan kepada Dewan khususnya untuk segera mengambil langkah bagaimana tindak lanjut dari kajian. Bagaimana Pak Dewan Komisi A yang berbidangi kami, rakyat Bapak wakil kami, wakil rakyat, sejauh mana Bapak mendengar keluhan kami. Kalau berbicara materi sudah kami hitung, Pak Dirhukum, buat kami Mbak Alam ini tidak ada sponsor, Pak. Jujur semua dijual. Saya seperti itu. Kerjaan untuk menghidupi anak istrinya dijual, garapan dijual, aset terakhir mau dijual demi mewujudkan keinginan masyarakat. Toh kami tidak akan jadi bupati, Pak, tidak akan jadi dewan, Pak, tidak akan jadi camat, Pak. Itu sense of belonging. Kami sebagai masyarakat punya keinginan mekar kayak Pangandaran, mekar kayak Bandung Timur, Bandung Barat, mekar dulu kayak Cimahi, terus kayak di Mongodo, Sulawesi Selatan. Apa yang menjadi berat, Pak? Kami tidak meminta lebih, Pak. Kami tidak pernah meminta uang pribadi untuk pemekaran ini. Ini pejuang terus kita semua, Pak. Berharap anak cucu kita ke depan ada konsentrasi pembangunan di sebuah bidang, di semua sisi, semua sektor merata. Meskipun katakan pembangunan berjalan, tapi wajar karena itu aman konstitusi, Pak Dirhukum. Kalau misalkan sekarang berbicara masalah bil politik di Undang-Undang Nomor 23 atau 12 ini mohon disimak. Syaratnya pemekaran itu adalah administratif dan kewilayahan. Tapi karena di undang-undang tersebut tidak dicantumkan apabila satu kabupaten kota sudah memenuhi persyaratan harus ditetapkan sama ketua dewan atau sama bupati, tidak ada. Akhirnya itu gimana keinginan bupati? Kayak Bekasi belum juga, karena tidak ada tidak ada lain. Akhirnya lagi lain, Pak, kepada masyarakat. Suka ditandatangan, tidak suka tidak ditandatangan. Bagaimana ini pimpinan Pak Dirhukum, Pak Dewan? Coba dari gambaran saya, Pak Dewan sudah mengetahui keinginan kami di pembicara tunggal di sini. Tolong dicatat, tolong minta menteri dinasnya nanti seperti apa dari Komisi A. Minta hasil kajiannya juga seperti apa. Ini kan Pak Dewan berhak dong masyarakat minta hasil kajian. Saya kan masyarakat Bapak dari biro ya, tata pemerintahan, ya. Nah itu, saya simpulkan pertama saya minta hasil kajian seperti apa, Pak Dewan tolong. Saya wakil rakyat saya bicara. Yang kedua,
Bagaimana kelanjutan setelah kajian? Kapan keterangan surat bersama Bupati sama Ketua Dewan menandatangan bahwa Bandung Timur diusung ke provinsi? Adapun moratorium dibuka itu urusan nanti. Kalaupun toh sampai kiamat tidak dibuka, nggak apa-apa. Yang penting eksekutif dan legislatif mendengar keinginan kami masyarakat kecil, Pak. Mengusung keinginan kami berbicara bukan untuk kepentingan pribadi, Pak. Untuk kepentingan masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya minta ke Dewan, Pak Dewan, komunikasi lebih intensif, Pak. Kami tidak minta belian mutiara emas pada Bapak, tapi kami suguhkan dengan komunikasi yang baik. Tunjukkan bahwa benar Bapak itu jelmaan dari wakil kami, Pak. Juga ke Bapak eksekutif, Bapak ada pelindung masyarakat, Pak. Kami menggapai cita-cita tinggi ini untuk masyarakat. Kalau ada secercah cahaya, lapang dada, Pak. Kalau sampaikan ke Pak Bupati, lapang dada. Kami tidak minta lebih. Adapun moratorium tidak dibuka sampai kapan itu urusan nanti. Yang penting Bapak Bupati dan Ketua Dewan Bu Hajah Reni mau menyetujui. Sementara itu saja, Pak. Cukup. Itu saja yang saya sampaikan. Tolong dicatat sama eksekutif dan legislatif. Keinginan kami sebagai perwakilan dari masyarakat yang mengharapkan kemajuan yang lebih besar.